apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya, silakan untuk buka aplikasi Lumo-nya dan pilih atur metode pengirimannya. Kemudian silahkan untuk di ikonnya di switch ya, sampai menjadi warna hijau. Nah, tandanya ketika sudah di switch dan berwarna hijau seperti ini ya, nanti jasa pengiriman pilihannya teman-teman semuanya itu sudah berhasil diaktifkan, seperti itu. Kemudian tidak hanya itu teman-teman, Lumi Intan pengen share juga bahwa gitu ya, Lumo Shop Plus sekarang hadir gitu ya. Apa sih Lumo Shop Plus itu, Lumi gitu ya? Nah, Lumo Shop Plus ini adalah program langganan teman-teman semuanya yang hadir untuk tentunya kita nih selaku business owner gitu ya, yang bertekad pengen mengembangkan brandnya, mengembangkan usahanya lebih besar lagi teman-teman. Ya, karena Lumo Shop Plus ini hadir untuk memaksimalkan potensi brandnya teman-teman untuk mendapat jangkauan lebih luas lagi seperti itu. Dan melalui solusi ini nih teman-teman membuat brandnya teman-teman itu menjadi sorotan utama pelanggan dan tentunya dapat meningkatkan penjualan menjadi lebih mudah lagi seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, ada yang mungkin yang mau tahu, mau kepo gitu ya, cara mudah nih berlangganan di Lumo Shop Plus gimana sih? Ini Lumi Intan share videonya sekarang, silahkan bisa disimak. Seperti itu teman-teman semuanya terkait Lumo Shop Plus. Nah, teman-teman dalam fitur toko online yang artinya ini fitur Lumo Shop Plus gitu ya, teman-teman semuanya, di mana di sini itu sudah ada gratis domain milik sendiri, custom domain sudah dimiliki kita nih teman-teman semuanya. Jadi tidak ada nih kesulitan-kesulitan yang teman-teman mungkin pernah gitu ya, bikin website online sendiri itu gimana mahalnya untuk custom domain gitu ya teman-teman, dengan 199.000 per bulan, atau teman-teman bisa langganan 6 bulan hanya 179.000, atau bahkan langganan 12 bulan gitu ya teman-teman, ada hanya membayar 149.000 aja teman-teman bisa mendapatkan fitur toko online banyak banget gitu ya, terintegrasi dengan berbagai macam ads gitu ya, misalkan Facebook ads, Instagram ads, Google ads, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, untuk membuat custom domain sendiri itu banyak banget hal-hal yang perlu kita persiapkan gitu ya. Dengan Lumo Shop Plus aja teman-teman bisa langsung gitu ya terintegrasi dengan berbagai macam fitur-fitur yang ada seperti itu ya teman-teman. Nah, Lumi bakalan share juga terkait tutorial menggunakan fitur domain milik sendiri nih. Yang pertama teman-teman silahkan nih, step pertama gitu ya, gampang banget nih, pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai. Misalkan di sini Lumi Intan contohin, yang sering dipakai itu adalah Google misalkan seperti itu ya. Kemudian di step kedua, pilih pengaturan dan klik pengaturan bisnis di sini ya. Aturan bisnis. Nah, ini note ya teman-teman, pastiin teman-teman semuanya sudah berlangganan dulu di Lumo Shop Plus ya, seperti itu. Kemudian di step ketiga, teman-teman silahkan untuk mengklik pengaturan domainnya di sini ya. Dan di step selanjutnya teman-teman silahkan untuk klik pada banner dapatkan domain gratis dari Lumo Shop. Nah, seperti itu ya. Kemudian di step selanjutnya teman-teman silahkan untuk mencari nih. Ya, isi nama tokonya teman-teman dan klik cari di sini. Nah, nanti ada suggest gini ya, hasil pencariannya silahkan pilih disesuaikan dengan nama tokonya teman-teman. Dan
Step terakhir teman-teman setelah pilih gitu ya, pastikan domainnya sudah sesuai dengan tokonya teman-teman, daftarkan domain gitu ya, daftarkan domain nanti dan klik daftarkan domain dan selesai. Itu dia teman-teman untuk proses cara memasang domain milik sendiri, gampang banget gitu ya. Nah teman-teman semuanya juga silahkan nih kalau misalkan ada teman-teman yang merasa gitu ya masih saat ini kesulitan menghitung keuangan gitu ya, keuntungan dan lain sebagainya dalam bisnisnya teman-teman, ini ada satu aplikasi juga yang bisa teman-teman maksimalkan gitu ya, yaitu aplikasi Lighthouse yang bisa teman-teman coba dan teman-teman bakalan gitu ya menjadi salah satu gitu ya pertama gitu ya yang bahasanya mencoba gitu aplikasi terbaru kami ini teman-teman menjadi lebih baik gitu ya pencatatan keuangannya. Jadi silahkan teman-teman untuk mencoba saat ini juga. Nanti linknya di-share oleh sahabat Lumi di kolom chat ya. Kemudian ini juga ada satu poin penting lagi nih teman-teman, silakan untuk mengecek ketersediaan voucher diskonnya ya pada aplikasi teman-teman semuanya secara berkala gitu ya. Nanti silakan untuk dibuka aplikasi Lumo Shop-nya, klik pemasaran dan nanti lanjut nih ke kupon diskon gitu ya. Nanti akan ada kupon diskon belanja atau misalkan kupon diskon potongan ongkir dan lain sebagainya. Jika tersedia silahkan teman-teman semuanya untuk share gitu ya ke customer-nya teman-teman. Nah, di malam hari ini Lumi Inton tidak banyak bicara lagi nih. Kita langsung aja teman-teman. Kita perkenalkan yaitu Kak Jimmy Antonius Wijaya, biasa dipanggil Kak Jimmy. Beliau adalah Direktur PT 5 Pilar Abadi, teman-teman. Ya, track record beliau gitu, experience-nya udah banyak banget, teman-teman. Salah satunya menjadi director tentunya dari PT 5 Pilar Abadi tersebut gitu ya. Kemudian director dari PT Berlian Indah Niaga Abadi gitu. Kemudian director juga, wow luar biasa banget ya, CV Pelangi Indah Abadi. Masih director juga teman-teman. Wow, CV Perwira Motor. Wow, luar biasa experience-nya ya. Kemudian ada branch manager dari PT Millennium Artapala Futures gitu ya. Kemudian ada asisten manager juga dari PT Millennium Artapala Futures juga gitu ya teman-teman semuanya. Wow, luar biasa banget. Kita langsung aja deh, jangan berbanyak cincong lagi gitu ya. Kita langsung haturkan ketersediaannya kepada Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy. Halo. Selamat malam Kak Jimmy. Ya, selamat malam buat teman-teman sekalian. Ya, semoga semuanya sehat-sehat. Karena saya di sini dengan berterima kasih kami sudah diundang dari Lumo Shop, ya kan? Kebetulan. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Jimmy Xiao. Saya dari organisasi yang namanya G-Craft. G-Craft itu adalah gerakan ekonomi kreatif yang dimana dalam naungan Parekraf oleh Kementerian Bapak Sandiaga Uno dengan Pak Ketum Kawendra. Saya nggak tahu nih Pak Ketum ada nggak ya? Oke, nah saya lanjut. Jadi saya diundang pada malam hari ini pertama-tama ingin berbagi saja, tidak ada yang namanya kita lebih expert atau bagaimanapun, ya kan? Menurut saya adalah segala sesuatu keberhasilan itu adalah di mana kita sudah mencoba. Kalau kalian belum mencoba, saya rasa belum ada yang namanya kegagalan. Kegagalan karena kita sudah mencoba. Ini boleh di share screen ya. Jadi beberapa artikel yang akan saya tampilkan, tapi pada intinya pada malam hari ini saya lebih fokuskan kepada tanya jawab. Jadi untuk teman-teman sekalian bisa menambah ilmu, bahkan saya sendiri juga ingin belajar dari teman-teman sekalian. Oke. Nah, pertama kita closing tanpa harus pusing, ya kan? Nah, ini yang paling penting, di mana kita pasti menginginkan closing tanpa harus pusing. Oke, next. Bisa dibantu? Ya. Nah, ketika Anda menjual sesuatu, apakah Anda pernah merasakan hal ini? Pertama,
promosi di mana-mana, tapi nggak ada yang menghubungi kita, ya kan? Cerita detail produk tidak pernah, mereka nggak tertarik dan nggak butuh. Jawab semua pertanyaan, akhirnya tetap saja mereka banyak alasan dan nggak beli. Bicara panjang lebar, ujung-ujungnya tetap saja nggak closing. Oke, pada intinya saya ingin menyampaikan, ya kan, semua pasti mengalami jika kita menawarkan suatu produk, tetapi tidak pada target market yang pas, ya kan, kemungkinan seorang yang kita tawarkan itu masih belum membutuhkan dari produk yang kita tawarkan. Nah, mungkin Lumo Shop ini adalah salah satu mungkin seperti online shop ya. Kalau boleh tahu, kalau saya simak tadi ya. Nah, jadi gini. Nah, saya rasa pertama-tama adalah target market kita harus pas. Jangan sampai kita salah target. Oke, next slide. Boleh dibantu? Nah, tahukah Anda 80% memutuskan karena emosi? Orang memutus 20% karena logika. Oke, emosi. Yang dimaksud dengan emosi ini di sini bukan karena kita marah atau apa, enggak. Nah, emosi ini terkadang timbul mungkin dengan contoh ya, sekarang yang lagi banyak beredar adalah pandemi, kita COVID, ya kan? Lah, kita pasti menginginkan supaya tidak sampai terkena COVID atau lain-lain, kita membutuhkan yang namanya vitamin. Nah, orang membeli vitamin ini menjadi salah satu contoh adalah emosi. Emosi itu adalah terpaksa kita membeli untuk keperluan pribadi kita. Nah, dimana kalau hal-hal seperti ini kita harus tahu kalau di saat pandemi ini yang paling bagus adalah apa? Mungkin jualan vitamin, kedua adalah jualan disinfektan dan lain-lain. Nah, ini adalah yang emosi orang-orang ini yang membutuhkan akan mencari produk kita. Nah, oke, kalau 20%-nya adalah logika. Nah, logika contoh kita menjual sebuah produk yang sangat dibutuhkan di dalam usahanya atau di dalam keluarga atau kebutuhan masing-masing. Nah, jadi menurut saya kita harus melihat emosi dari setiap target market kita. Oke, bisa next slide. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Temukan hot button yang bangun kedekatan, ketahui ciri-ciri closing. Oke, next. Nah, hot button itu apa ya? Apa yang paling diinginkan customer? Oke, saya akan mencoba memberi perumpamaan. Contoh, kita ingin menjual satu produk, mungkin makanan ya. Makanan mungkin kita mau jual keripik singkong. Nah, cobalah mencari pasar itu adalah memberikan tester. Contoh, kita misalnya membagikan ke teman-teman, ya kan, secara gratis kita cobain. Lah, kita akan mendapatkan feedback dari mereka, apakah produk ini enak atau produk ini, oh kalau teman-teman dekat kan pasti kita bisa dapat masukan, oh ternyata ini kok kurang kering atau kurang basah dan lain. Nah, ini adalah cara kita untuk survei market, survei pasar. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Pasar kita bisa menyerap nggak produk kita. Oke. Nah, apa yang paling ditakutkan customer? Nah, contoh adalah pricey. Karena produknya terlalu mahal atau bagaimana yang akan kita harus memikirkan bagaimana untuk promosi supaya orang nggak nganggap itu mahal. Nah, ini salah satunya. Ini semua termasuk di dalam hot button ya, tombol. Nah, oke, apa mimpi customer yang lain Anda bantu? Nah, misalnya customer ini contoh kita berjualan sayur atau apa, mereka sekarang ke pasar takut karena pandemi. Nah, mungkin kita bisa menyediakan produk sebuah sayur itu di dalam online. Lah, orang itu akan mendapatkan yang mereka inginkan, tapi tidak takut
tertular dengan COVID. Contoh, ini hanya sebagai contoh ya. Oke. Dan next adalah kebutuhan customer yang ingin Anda penuhi. Nah, ini juga salah satu kita harus memikirkan customer ini butuhnya apa saat ini. Vitamin yang seperti saya tadi omong ya, karena kondisinya adalah pandemi COVID ya kita harus lebih memilih-milih dalam segmen usaha apa yang kita dagangkan. Nah, next adalah apa masalah customer yang ingin Anda selesaikan. Nah, contoh, mereka nggak berani ke pasar, kita memberikan solusi, kita delivery mereka ke rumah. Nah, ini salah satu masalah yang customer ingin selesaikan. Nah, hot button-nya itu adalah dream, need, dan problem. Ini semua akan menjadi solve. Nah, kalau kita menyelesaikan mimpi mereka, mereka akan puas. Kita need adalah kebutuhan mereka, mereka akan puas. Problem, masalah mereka kita kasih solusi, itu adalah pencerahan. Nah, saya rasa hot button ini bukan seperti Putin ya, yang saat ini lagi, ini bercanda sedikit ya, Putin dan Ukraina. Lah, mungkin Presiden Putin kalau pencet tombol merah itu artinya semua dunia akan hancur. Ya kan, tapi hot button di sini itu menjelaskan bahwa kita itu adalah hot button di mana kita mencapai kesuksesan. Oke, next slide. Oke, ketahui ciri-ciri closing. Antusias, gerakan tubuh mulai mengikuti pemilihan kata mulai sama, tatapan mata fokus mengangguk. Nah, di saat kita menjual, kita harus bisa menilai dari body language. Contoh, kalau orang itu minat, dia pasti akan bertanya. Tapi kalau orang itu hanya segan atau sungkan, ya mungkin, oh ya. Nah, ini juga harus kita perjelas supaya kita nggak buang-buang waktu ya kita harus bisa membaca dari body language mereka. Ini kalau pertemuan langsung ya. Oke. Kedua, banyak tanya warna tanya. Kalau udah banyak nanya berarti itu adalah sign mereka untuk minat. Nah, tapi kalau mereka kita tanya ada pertanyaan itu sudah tanda-tanda bahwa mereka tidak ada keminatan. Oke. Ketiga, menghubungi Anda berkali-kali. Nah, ini juga salah satu strategi di dalam kita berbisnis ya. Kalau sampai kita dihubungi, kita berarti diminati oleh beberapa orang. Karena produk kita diminati dan ingin tahu lebih banyak. Nah, jadi itu salah satu ciri-ciri kalau kita mau closing. Oke, mungkin bisa bantu next slide. Oke, no selling, dying. Ya, of course, ya zaman sekarang kalau kita tidak berusaha dan tidak mencoba, kita tidak menjual, ya of course kita akan die. Ya, dying di sini bukan berarti kita mati. Enggak. Kita intinya adalah ya kita akan mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini ya nggak bisa kita hanya menyalahkan gimana ya, ini adalah pandemi, apapun yang kita jual susah, ini susah, tapi nggak mau usaha. Nah itu salah satunya. Oke, next. No closing, nothing. Nah ini udah endingnya ya. Kalau kita tidak berhasil menjual, ya of course kita nggak akan mendapatkan apa-apa, which is nothing. Lah, oke, saya boleh mungkin sharing next slide. Oke, terima kasih. Nah, ini beberapa slide yang sudah saya share. Ya mungkin dari teman-teman, saya cuma punya saran dan beberapa masukan sih ya. Di era sekarang memang yang jalan adalah online. Di mana tadi saya melihat Lumoshop ini menawarkan adalah ads, Facebook ads, Google ads. Nah, ini semua adalah promosi yang tidak ada harganya. Kalau zaman dulu kita promosi mungkin dengan banner, dengan pasang billboard
di mana itu harganya mahal, kosi dan lain-lain. Nah, sedangkan sekarang kita dengan adanya Facebook Ads, kita bisa atur per hari kita mau spend di dalam promosi itu berapa. Kita mau atur target marketnya, misalnya kita menjual, contoh kita menjual barang elektronik yang dipakai oleh ibu-ibu. Ya, di situ kita lihat target marketnya adalah wanita, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Nah, ini sangat membantu sekali di dalam kita berpromosi di dalam suatu bisnis. Nah, selama pandemi ini saya melihat memang banyak online bisnis yang justru lebih naiknya drastis, ya kan? Semua pada bilang sepi, toko sepi, ini warung sepi, depot sepi, jangan ngomong sepi. Buktinya online bisa, kalau boleh Anda lihat, contoh beberapa logistik ya, Antar Aja, GNT, dan lain-lain. Gila, mereka nggak ada stopnya lo kirim-kirim barang. Dan kalian harus bisa melihat bahwa di saat pandemi banyak orang work from home. Banyak orang mengurangi aktivitas. Di mana di saat itu adalah orang harus banyak nganggur, akhirnya banyak klik di handphone. Banyak belanja. Lah, mungkin yang ibu-ibu, yang cewek-cewek ini pada paham. Di saat pandemi dikit-dikit beli ini. Murah ya, ada promo dibeli. Ada promo 12 dibeli. Nah, jadi saya rasa platform online ini cukup bagus bagi kita di saat, apalagi selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ini kan kita benar-benar harus mengadaptasi dengan new normal. Yang dinamakan new normal ini, kita ya kalau kita menyerah ya kita akan jatuh. Tapi kalau kita berjuang pasti ada jalan keluar. Dan saya rasa dari Google Ads, Facebook Ads itu semua cost just a little, nggak banyak. Mungkin tidak daripada Anda sewa toko di Tanah Abang. Coba tanya berapa sewanya. Kalau di sini mungkin dengan kalian mempromosikan produk kalian itu nggak segitu kerasanya. Kalau boleh tahu, Tanah Abang itu bisa bilang stand-nya dijual 1x1 udah miliar. Di mana kita memodal, kalau nggak punya modal gimana? Nah, jadi saya rasa mungkin masukan dari saya sementara ini. Terima kasih, saya udah diundang di Lumo Shop. Semoga Lumo Shop juga dapat bisa berkembang. Ya, mungkin saya akan buka sedikit tanya jawab kalau memang ada. Silakan dibantu Mbak Nur. Recording stopped. Saya mau oke, saya coba dengar saya nggak ya? Bagaimana jika customer suka akan produk kita tapi payment tidak kunjung dibayar? Ada solusi? Terima kasih Pak Jimmy. Aduh, ini dari siapa tadi ya? Dari Almondia. Nah, mungkin menurut saya bagaimana customer suka akan produk kita tapi payment, nah justru bagaimanapun kalau di platform marketplace ya, itu udah pasti pembayaran harus diterima oleh marketplace dulu baru bisa diproses. Kalau dia hanya tanya dan berminat tetapi tidak. Recording in progress. Nah, kalau dia hanya tanya tapi tidak memberikan orderan, ya mungkin dia masih tanya-tanya ya. Saya rasa sih seperti itu ya. Mungkin di sini dengan admin bisa bantu saya untuk bacain pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Oke, Kak Jimmy, mohon maaf barusan agak ada sedikit kendala teknis nih ya. Oke, makasih banyak nih Kak Jimmy untuk kemudian penjelasan materinya Kak. Oke, saya bantu ya Kak untuk kemudian nanti di delivery terkait pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman semuanya gitu ya, kalau
misalkan nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan banget ya. Untuk kemudian nanti bisa diketikkan di kolom chat gitu ya teman-teman semuanya. Nah sebelum nanti kita lanjutkan untuk kemudian sesi tanya jawab, Lumi tadi belum sempat apa teman-teman yang ada di kawasan live streaming di YouTube gitu ya, YouTube channelnya Lumo Shop. Nah teman-teman silahkan gitu ya untuk teman-teman semuanya yang ada di live streaming di YouTube gitu ya teman-teman untuk mengisi link absensi terlebih dahulu juga gitu ya, yang nanti ada di kolom deskripsi teman-teman, yang nanti bisa teman-teman semuanya klik dan silahkan untuk absensi karena nanti benefitnya banyak juga gitu ya, yang teman-teman semuanya sama gitu ya porsinya, nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher ratusan ribu rupiah dan juga gitu ya ada mini studio untuk teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Sahabat Lumi mungkin tadi Lumi sedikit banyaknya terkat gitu ya terkait pertanyaannya di kolom chat, boleh minta tolong untuk dikirimkan ulang gitu ya di kolom chat terkait pertanyaan-pertanyaan dari Lumoner gitu. Nah Kak Jimmy, Lumi Intan pengen share dulu nanti untuk waktunya kita sampai jam 9, batas maksimalnya jam 9.15 ya Kak Jimmy, seperti itu. Sebelum mungkin ke Lumoners gitu ya, jadi saya jadi sedikit kepo juga nih Kak. Tadi ada highlight terkait menarik banget terkait hot button gitu ya Kak ya. Jadi ada dream, kemudian need, kemudian ada problemnya juga. Nah, strategi apa sih Kak gitu ya? Ini langsung dari Lumi dulu gitu Kak ya. Strategi apa sih yang kita bisa lakukan Kak untuk tahu nih cara gitu ya, cara cari tahu apa yang paling diinginkan oleh customer kita itu Kak. Boleh Kak Jimmy bisa direspon seperti itu. Oke, iya. Jadi kalau menurut saya, jadi kita harus tahu kebutuhan dari para konsumen itu apa. Jadi tergantung dari produk yang kita jual, ya kan. Contoh, misalnya kalau saat ini adalah kita sangat membutuhkan untuk disinfektan dan lain-lain. Nah, itu sangat-sangat good produk, ya kan. Contoh di mungkin masker dan lain-lain itu untuk kesehatan, semua vitamin itu adalah needs yang kita harus tahu pahami dari segi konsumen saat ini membutuhkan apa. Nah, mungkin ya untuk mendalami dengan produk itu kita bisa dibantu dengan kayak Facebook Ads dan lain-lain. Itu mereka akan mengsegmentisasi dari segala segi penjuru, mungkin di Indonesia, di Jakarta, di mana kita bisa atur. Kita maunya di Jakarta. Oke, segmennya adalah wanita umur dari 20 sampai 40. Nah, itu semua akan tersegmen. Jadi saya rasa Facebook Ads, Google Ads itu sangat-sangat membantu. Jadi untuk keperluan, jadi otomatis orang yang nge-search di Instagram contoh, dia nge-search beberapa vitamin. Lah, akhirnya dia akan membuka ke Google dan otomatis di ads-nya itu akan menunjukkan beberapa platform shop, online shop yang menunjukkan beberapa vitamin. Nah, itu secara otomatis akan ditampilkan. Nah, saya rasa dari needs dari konsumen itu akan kita dapat dengan Google Ads dan Facebook Ads itu dengan otomatis karena mereka mempermudah kita. Ya. Oke. Ya, Oke, luar biasa banget Kak Jimmy. Oke, sebetulnya di sini udah banyak banget nih Kak. Apa namanya, kita langsung discuss gitu ya untuk pertanyaan, kita menjawab pertanyaan dari Lumoner semuanya nih Kak. Ini ada satu pertanyaan dari siapa nih ya? Dari, kita lihat dulu di kolom chat nih Kak. Ada dari Lumoner Ahmad Fahril. Malam Bang Jimmy, saya usaha mainan edukasi anak. Seringkali banyak customer yang nanya-nanya antusias, tapi jarang closing katanya. Dari 10 paling 1 yang closing Bang. Bagaimana caranya meningkatkan closingan saya? Seperti itu. Silakan bisa ditanggapi. Oke.
Jadi kalau untuk mainan dan lain-lain ya mungkin saya bisa maklumi dari beberapa orang yang minat, dia akan menanyakan produk itu lebih tapi closingnya sedikit, ya kan? Nah, mungkin kita harus memasang strategi di mana awal akan kita kasih harga murah contoh, atau dengan adanya promo-promo dari marketplace itu kita gunakan free ongkir atau apapun yang bisa menarik mereka, atau juga mungkin mereka tertarik dengan mainan yang Anda jual, tetapi mungkin cara Anda mengambil foto dan videonya kurang menarik. Nah, ini yang akan mendapatkan nilai minus. Nah, mungkin kita harus mengevaluasi, cari shop-shop yang lain yang menjual harga yang sama, ya menjual barang yang sama lah, tapi lakunya banyak. Kita tinggal mencontoh. Saya rasa untuk mencontoh jauh lebih gampang daripada menciptakan. Nah, mungkin kalau awal kita bisa contoh dari toko-toko lain, yang dimana toko lain itu gimana mereka cara harga, dari segi foto, dari segi video, dari segi servis dan lain-lain. Nah, kita bisa mencontoh. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya terus berusaha, itu adalah practice makes perfect. Oke, sekian mungkin ya. Terima kasih. Oke. Masih disusul dari Lumoner yang sama nih gitu ya. Mau tanya lagi nih untuk pertanyaan yang kedua, ciri-ciri customer yang sebetulnya akan closing itu kayak gimana gitu ya Kak? Kemudian kadang banyak nanya tapi ujung-ujungnya nggak jadi beli, katanya seperti itu. Ciri-cirinya mungkin bisa diidentifikasi gitu Kak Jimmy, silahkan. Oke. Jadi Mbak Nur, maksud saya gini, ini apakah hanya di online atau bisa terjadi di offline? Oke, bisa secara general mungkin Kak. Lebih tepatnya ya udah. bisa kalau secara general kembali lagi kita akan kalau kita offline ya, kita bisa melihat dari body language, ya kan? Dimana kita kalau menjelaskan, lah orang ini benar-benar antusias pengen tahu dan lain-lain. Lah jadi mungkin ya contoh kalau dia ingin membeli sebuah mobil misalnya, dia akan tanya fitur mobilnya ini apa aja, dan ini produk ini keunggulannya apa dan lain-lain. Oke, spare partnya nanti gimana, terus servisnya gimana lah. Mungkin terakhir mereka akan tanya, kalau pembayaran itu minimum DP berapa? Nah, itu sudah tanda-tanda. Habis itu kalau saya kredit, misalnya kredit di bank, itu kira-kira prosesnya bagaimana? Lah, itu adalah tanda-tanda benar-benar mau closing. Lah, tapi kalau di online, saya sedikit bingung ya untuk menganalisa orang ini berminat apa enggak. Karena di online kan hanya by chatting. Tapi ya tetap kalau mau toko kita bagus, ya semua pertanyaan dan semua apapun harus dijawab dengan baik dan sopan. Jadi jangan sampai orang cuma nanya, misalnya di situ udah ada spek nih, oke, berat saya jual mainan, ukurannya adalah 30 cm kali 5 cm, beratnya 1 kilo. Tapi di chatting ditanya, Gan, biasanya kan pakai Gan ya, Gan, Kak atau apa, Gan ini mau tanya beratnya berapa ya? Gini, nah, tapi jangan Gan itu jangan dijawab, Gan di spek kan sudah ada. Nah, itu nggak boleh. Tetap kita dengan respon yang baik kita akan menjelaskan. Ya, barang kami 30 kali 5 cm, beratnya 1 kilo. Kita jelaskan lagi, nggak ada masalah. Jadi lebih sabar dan lebih cepat kita membalas respon dari calon pembeli akan lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, mantap, luar biasa nih. Semoga menjawab ya Lumoner semuanya. Ini khususon untuk Lumoner tadi yang bertanya dan khususnya untuk kita semuanya juga seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung aja untuk pertanyaan selanjutnya nih. Dari Lumoner Almondia Iput dari kawasan Bogor nih, luar biasa. Selamat malam Kak, saya Almondia dari Bogor.
Saya mau bertanya, bagaimana jika customer suka akan produk kita, tapi payment tidak kunjung dibayar? Ada solusi kah? Terima kasih banyak Pak Jimmy dan Lumi. Sama-sama. Silakan Kak. Kak Jimmy boleh langsung ditanggapi nih. Oke, jadi minat tapi nggak dibayar. Betul. Berarti uangnya belum cukup, ya kan? Ya, ini sedikit rumit juga. Kalau di marketplace kan memang ada ya. Kalau memang udah di buy itu otomatis dia akan menuju ke payment, ya kan? Dan payment itu akan diterima oleh marketplace. Lah, tapi kalau ini kan saya rasa ini adalah di saat kita offline, ya kan? Bagaimana customer suka dan produk kita tapi payment tidak kunjung datang. Ya mungkin mereka lagi tunggu gajian baru dibayar, itu satu. Cuman kalau misalnya kita bisa, ya kita mungkin akan mengajukan, Kak, gimana kalau barang ini di DP dulu sebelum diambil sama orang lain. Nah, DP-nya mungkin lebih kecil. Nah, siapa tahu kalau memang dia minat, ya dia pasti akan DP. Nah, itu cara menarik customer yang minat tapi belum ujung-ujungnya belum bayar. Coba aja kasih dia keringanan untuk pembayaran DP dulu atau bagaimana, ya kan? Tapi kalau kita nggak kenal ya nggak mungkin kita akan kasih utang atau kredit, kan nggak mungkin. Tapi kalau di bisnis saya sih saya berani gitu, kalau udah kenal ya saya kasih term of payment-nya bagaimana supaya win-win solution. Saya juga dapat menjual, mereka juga bayar kita nggak langsung, bisa dicicil. Nah, mungkin salah satunya. Dan sekarang kan di online shop kan juga banyak tuh yang pay later dan juga bisa masukin cicilan dan lain-lain. Nah, saya rasa online cukup banyak program yang bisa meringankan UMKM untuk menjual dan untuk membeli sih. Ya itu aja, makasih. Iya, luar biasa banget nih untuk jawabannya nih Kak Jimmy, thank you. Kemudian di sini kayaknya ada lebih pribadi banget nih ya Kak. Ada dari Lumonar Angga Wira. Coach Jimmy, saya suka kurang semangat nih. Gimana sih bisa semangat terus seperti Coach katanya? Silakan nih bisa ditanggapi nih Coach Jimmy nih. Ada dari Lumonar Angga Wira nih. Ya, selamat malam Pak Angga Wira. Ya, untuk semangat adalah ini kuncinya Pak Angga. Ya, kerja cuan-cuan itu adalah semangat. Kalau kita kerja tapi bocuan, nggak usah kerja, ya kan? Nah, kalau semangatnya kita adalah kita bekerja, kita yakin akan sukses, pasti kita akan sukses. Ya, mungkin itu aja sih. Cuan yang penting ya, cuan. Kalau kerja bocuan jangan kerja. Nah, dengan adanya cuan pasti kita semangat. Mantap, seperti ya, itu ya Lumonar Angga Wira nih. Cuan-cuan, kerja-kerja, cuan-cuan. Wah, ya betul, kerja-kerja, cuan-cuan. Luar biasa banget nih. Quote of the day di malam hari ini, kerja-kerja, cuan-cuan. Kalau mau cuan, hayo kita kerja bareng-bareng gitu ya Kak Jimmy ya. Luar biasa banget nih. Kemudian ada masih dari kawasan Zoom nih. Ada Lumonar Wahyu Apriliawan. Lumi mau tanya sama Coach Jimmy, mana yang lebih mempengaruhi, marketing by mode, testimoni dari teman-teman terdekat, atau kita ngiklan berbayar katanya? Mana yang lebih mempengaruhi dan efektif mungkin? Sebentar, maksudnya gimana? Lebih efektif iklan berbayar atau testimoni dari teman-teman terdekat seperti itu lebih mempengaruhi yang mana gitu Kak? Oh oke. Jadi gini, untuk awal otomatis kita harus kayak Facebook Ads dan lain-lain itu membutuhkan fee, membutuhkan pasti ada biaya, ya kan? Tapi setelah kita menggunakan ads, jasanya ads, secara nggak langsung lama-lama akan menjadi mulut ke mulut, teman ke teman. Jadi kalau kita memulai bisnis itu dari teman ke teman dulu, ya otomatis penjualan kita tidak akan sebesar Facebook Ads atau Google Ads atau di marketplace.
Karena marketplace itu kita harus tahu, toko kita akan dilihat oleh seluruh Nusantara. Di penjuru Indonesia pun juga bisa melihat toko kita. Jadi mengiklankan di ads itu jauh lebih efektif untuk awal. Tapi setelah kita nge-branding salah satu produk kita sudah mempunyai brand yang cukup terkenal, itu baru mulai dikurangin ads-nya. Ditingkatkan dengan bagusnya produk, ditingkatkan dengan bagusnya service, dan lain-lain. Jadi tetap awal saya rasa promosi dan branding tetap harus kita lakukan. Karena tidak ada promosi ya pasti nama kita belum terkenal ya otomatis produk kita tidak akan lebih banyak dibeli sama orang. Ya, saya rasa itu sih jawaban saya. Terima kasih. Ya, halo. Recording stopped. Recording in progress. Oke, Kak Jimmy. Ya. Oke, sudah terkoneksi lagi ya. Oke, Kak Jimmy, kita lanjut aja nih. Tadi sudah mohon izin tadi, sorry, terpental lagi nih jaringannya sepertinya ya. Oke, kemudian tadi sudah dijawab ya Kak ya. Kita berpindah dulu nih Kak ke kawasan di live streaming di YouTube nih, karena ada pertanyaan juga nih dari Lumoner Lingsir Pulung Gumelar. Malam, mau tanya nih, saya punya bisnis PPOB. Gimana nih caranya meningkatkan bisnis PPOB saya via online coach gitu ya? Dapat diketahui bahwa saat ini penjualan PPOB online sudah tersebar di e-commerce seperti itu. Apa Kak Jimmy boleh ditanggapi Kak? Oke. Saya kurang paham yang PPOB. Apa ya PPOB ya? Ya, PPOB itu semacam payment point online bank, Kak. Seperti misalkan tagihan listrik gitu ya, pembelian token, pulsa gitu ya, Kak, atau tagihan kartu kredit misalkan seperti itu, atau PDAM dan lain sebagainya sejenis itu. Saya tahu, Kak, di marak saat ini, di e-commerce itu sudah tersedia seperti itu. Mungkin bagaimana gitu ya cara meningkatkannya gitu ya. Bahwa saat ini kan penjualan seperti itu tuh sudah banyak di e-commerce. Oke, paham. Aduh, kalau memang marketnya, apalagi kalau kan kayak gini kan biasanya dari pihak bank, terutama ya yang saya terima dari kartu kredit, dia akan menawarkan, Pak, gimana kalau abonemen listrik Bapak dibayar auto debit dari kartu kredit supaya kita dapat cashback. Biasanya kan seperti itu. Jadi ini adalah pemain-pemain yang memang telemarketing atau telekonferensi, telekommerce-nya udah benar-benar besar. Jadi seperti kita bank-bank besar, Telkomsel, mungkin Tokopedia kita udah bisa bayar listrik, terus dari Tokopedia kita sudah bisa isi e-tol dan lain-lain. Ya memang harus ada poin-poin tertentu di mana yang mereka akan gunakan, contoh sebagai cashback. Jika menggunakan jasa kami untuk membayar iuran listrik, nanti akan mendapatkan cashback berupa apa? Ya saya rasa hanya bisa dipromosikan dengan apa yang diuntungkan oleh pihak konsumen kalau pakai jasa kita atau pakai platform kita. Nah, ya mungkin di situ yang harus kita promosikan. Ya, makasih. Oke, seperti itu ya. Dari kawasan live streaming di YouTube nih, teman-teman dari, Lumoner Lingsir Pulung Gumelar, seperti itu ya, untuk strategi-strategi yang sudah disampaikan juga oleh Kak Jimmy, seperti itu.
Luar biasa nih, banyak banget masuk pertanyaan nih. Kita sama-sama langsung diskusi lagi nih. Oke, di sini masih dari kawasan Zoom nih Kak. Sekarang kita move lagi ke Zoom. Ada Lumoner Ahmad Fahril. Malam Bang Jimmy, saya usaha mainan edukasi anak. Oh, ini sudah tadi ya. Oke, kemudian ada Lumoner Anton Sayur Kita. Coach, saya Anton dari Sayur Kita, jualan sayur organik online Jakarta. Target sih tambah customer rutin gitu ya. Apakah lebih baik tetap di harga murah dan terbaik kami atau pasang harga mahal tapi diskon besar, misal 50% atau lebih? Terima kasih responnya seperti itu. Jimmy bisa langsung ditanggapi, Kak. Malam ya. Mungkin untuk apa online saya organik ya. Ya, saya rasa gini. Salah satu kita kalau kita ngomong jual murah atau diskon besar, itu akan menurut saya gini, lebih baik pasang harga yang lebih murah daripada kita pasang harga mahal tapi diskon besar. Karena konsumen belum tentu menghitung dengan jumlah setelah didiskon berapa, ya kan? Nah, contoh kalau sayur-sayur organik ini kan kurang lebih pembelinya adalah mungkin ibu-ibu rumah tangga yang sudah mengetahui harga pokok. Misalnya contoh sayur kangkung itu berapa, ya kan? Kalau kita kasih harga misalnya 12.000, tahu-tahu kita kasih 25.000 tapi diskon 25%. Menurut saya lebih efektif kita 12.000 kita taruh menjadi 11.800 meskipun lebih murah Rp200. Tapi seorang ibu-ibu akan melihat angka 12 akan menjadi 11, which is itu lebih murah daripada 25.000 tapi diskonnya gede, karena ini adalah kebutuhan harian yang kita sudah tahu harga pokoknya berapa. Beda dengan produk yang tidak kita beli harian, yang kita tidak tahu pasar. Mungkin lebih baik dengan main diskon. Seolah-olah kalau kita diskon besar akan menguntungkan konsumen. Nah, itu adalah salah satu strategi marketing kita. Ya, oke, terima kasih. Mantap. Oke, nah sebelum kita lanjut nih, Kak Jimmy boleh untuk virtual background-nya bisa dihilangkan terlebih dahulu aja nih, karena tidak terlihat secara jelas gitu ya untuk face-nya Kak Jimmy. Seperti itu. Boleh, biar teman-teman Lumoner gitu ya, melihat gitu ya wajahnya Kak Jimmy nih, seperti itu. Karena nah, seperti itu aja Kak. Siap, better. Kita siap. Oke, kita langsung saja nih ke pertanyaan selanjutnya dari Lumoner Yudi Ciputra. Coach, saya sekarang jual baju dan celana di e-commerce gitu ya. Bagaimana nih Kak cara menarik customer di e-commerce tersebut ke website saya sendiri gitu Kak? Silahkan bisa dilanjut untuk jawab Kak Jimmy. Oke, ya. Selamat malam untuk Pak Yudi Ciputra. Ya, wah, jangan-jangan ini anaknya Ciputra Group ini. Ya, luar biasa ya. Iya, apalagi jual baju, celana, Shopee, Tokped. Wah, menarik customer e-commerce tersebut menjadi website saya sendiri. Wah, ini kan biasanya kata-kata monopoli, ya kan? Dia ingin menarik semua konsumen supaya belanja di websitenya sendiri. Nah, ini adalah salah satu bagus sekali ya. Kalau memang kita bisa menarik konsumen, berarti dia main branding dulu di dalam marketplace. Setelah nama itu terkenal, orang akan, contoh, kalau misalnya kita jual baju ya, baju mungkin triple, ya kan? Kita kalau tahu triple lah, tahu kita mulai triple itu lihat di Shopee ada, Tokped ada, ya kan? Beli-beli ada, di mana-mana ada. Ternyata salah satu produk unggulan dari triple itu adalah mungkin dia bilang apa ini? Baju, nah kaos. Kaosnya mungkin kaos triple itu murah, pertama murah dan berkualitas seperti kaos-kaos bermerek seperti yang dipakai oleh para sultan-sultan sekarang kalau foto ya, Gucci, Versace dan lain-lain yang banyak viral sekarang. Ini cuma
selingan aja ya, jangan terlalu serius ya kan? Nah, jadi Betul. daripada dari tadi serius kan kita bolehlah. Nah, jadi untuk produk itu, jadi itu adalah branding dulu. Setelah kita membranding, otomatis nanti lain kali kita akan search di dalam platform kita, misalnya di Google atau apa. Lah, kalian langsung ketiknya triple, bukan lagi ketik jeans, bukan lagi ketik baju. Dia akan ketik triple. Contoh, kayak sekarang deh, yang contoh kita boleh tahu tas ternama LV misalnya, ya kan, kita boleh ngambil LV. Kita nggak mungkin dong ketik Tokopedia baru kita ketik LV. Nah, kita akan ketik dulu di Google-nya adalah LV. Kita mau tas LV ya, kita ketik tas LV. Nah, ini karena brand mereka itu yang cukup besar. Dimana kalau kita mau beli tas mereknya Louis Vuitton. Nah, mungkin Pak Yudi ini boleh mulai dengan di Shopee dan lain-lain mengikuti Tokped Ads, itu kan ada. Nanti kan di Lumo Shop kan juga ada beberapa promo. Nah, ini Pak Yudi mungkin bisa nih mencoba di Lumo Shop, ya kan, boleh di-approach nih Pak Yudi untuk ikut di salah satu Lumo Shop. Nah, di situ pasti ada promosi tertentu, apalagi kalau Pak Yudi bisa menjadi partner gold atau partner apa yang seperti yang tadi saya lihat, ya kan. Nah, setelah nama Triple adalah terkenal di dalam kaosnya, otomatis ke depan nanti pasti dia akan lari ke websitenya dia sendiri. Udah nggak belanja di marketplace. Ya mungkin itu aja untuk Pak Yudi. Semoga sukses selalu. Wow, amin. Luar biasa banget nih untuk jawabannya gitu ya, Lumoner Yudi Ciputra. Untuk jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Wow, banyak banget ini pertanyaannya, nggak habis-habis ya. Luar biasa nih. Kemudian ada Lumoner Dea Putri Karlispa. Malam Kak Jimmy, saya baru mau mulai usaha nih, tapi terbatas modal. Ada saran nggak? Ada saran nggak kira-kira biar semangatnya lebih bangkit gitu ya? Gimana Kak? Silahkan. Bisa langsung ditanggapi. Oke. Malam dengan Mbak Dea ya. Oke, di sini dia tapi terbatas modal, ada saran. Oke. Jadi sekarang gini, saya rasa dengan adanya marketplace seperti Lumo Shop dan lain-lain ini sangat-sangat membantu. Contoh ya seperti yang saya tadi bilang ya, kita untuk menjual suatu produk, ya kan, zaman dulu kita harus sewa tempat, mungkin masuk di dalam department store tuh kita sewanya juga nggak murah, ya kan. Tapi dengan adanya marketplace, kita kan pasang iklan, pasang foto, dan lain-lain itu boleh dibilang tanpa modal ya. Contoh, mau dengan modal minim, itu adalah kita mengambil beberapa produk yang saat ini sudah diminati oleh masyarakat. Nah, kita menjadi seolah-olah reseller. Nah, contoh misalnya produk ini base-nya di Jakarta. Lah, sedangkan Mbak Dea ini mungkin di kota seperti Surabaya. Lah, Surabaya dia coba minta izin menjadi resellernya barang dari distributor Jakarta, di mana dia akan taruh di Surabaya, di stok di Surabaya. Nah, di situ dinyalain lah ada yang instant delivery, same day delivery. Lah, kalau marketnya di orang-orang Surabaya akan mengambil dari Mbak Dea, di mana Mbak Dea bisa mengirimkan produk itu dengan hari yang sama. Banyak nih kejadian kalau di marketplace orang ingin kasih kado untuk temennya di Surabaya minta dikirim hari itu juga. Lah, sedangkan distributor atau prinsipal yang di Jakarta akan mengirimkan nggak mungkin same day, nggak mungkin instan karena membutuhkan waktu, memakai beberapa kayak JNT dan lain-lain, mungkin the next day atau apa. Nah, ini salah satu cara kita mengambil peluang bisnis dengan tanpa modal atau boleh dibilang modal minim. Ya itu mungkin jawaban saya untuk Mbak Dea ya. Oke. Semoga bisa memulai. Jangan takut untuk memulai usaha. Karena kalau kamu tidak memulai berarti
tidak ada kata gagal. Kalau gagal berarti Anda sudah mencoba. Jadi cobalah dahulu. Ya, makasih. Oke, Lumonar Dea Putri Karlisva, seperti itu ya untuk jawabannya. Mudah-mudahan membantu nih untuk prosesnya gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Oke, terima kasih sarannya Kak. Sukses buat Kak Jimmy. Seperti itu, amin. Kemudian, di sini masih ada di kawasan Zoom, ada Lumonar Anita Choi. Wow. Coach mau tanya, kalau strategi marketing MLM, apakah efektif closing nih? Wow, udah bahas-bahas MLM nih Kak. Silahkan Kak Jimmy, silahkan bisa langsung ditanggapi. Oke, selamat malam buat Ibu Anita Choi. Ya, Coach waduh MLM. Wow, ini aduh, MLM ini MLM untuk robot trading bukan gitu loh. Nanti saya kena bareskrim nih kalau ngomong di sini ya. Hah? Jadi ya MLM. Aduh, saya bingung ini ya karena saya sendiri tidak begitu percaya dengan yang namanya MLM. Tapi jadi gini, oke. Anyway, saya harus netral ya. Oke. Jadi MLM ini adalah suatu produk di mana dia akan mempromosikan dengan member get member, ya kan, dimana kalau member get member baru kita bisa mendapatkan fee yang lebih dan lain-lain. Oke, jadi mencoba orang sekitar dulu, contoh teman, keluarga, sahabat. Nah, karena mereka lah yang akan membantu usaha kita, dimana bisnis MLM ini biasanya harus ada di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu baru target market kita pergi ke database yang orang-orang nggak gitu kita kenal, ya kan? Ya, seperti yang saya alami, dari 100 orang yang kamu approach, masa sih nggak ada satu yang closing? Nah, meski kemungkinan setelah kamu 99 kali ketolak, kemungkinan bisa yang ke 100 kali kamu bisa closing. Jadi jangan pernah menyerah, meskipun itu MLM atau apa, tetap saya rasa MLM itu kalau bisa kita jalankan dengan baik, dengan network yang oke, dan produknya bagus, saya rasa tidak ada kemungkinan bisa sukses di dalam MLM. Ya, terima kasih Ibu Anita. Oke, seperti itu Lumonar Anita Choi terkait pandangannya dari Coach Jimmy nih di malam hari ini ya, mudah-mudahan tercerahkan gitu ya. Oke, dari kolom chat sudah habis nih pertanyaannya. Sepertinya Lumi Intan masih penasaran nih Coach untuk terakhir mungkin ya terkait materi. Tadi ada sempat gitu ya Kak Jimmy itu tadi membahas terkait ciri-ciri closing kalau nggak salah ya. Tadi itu kalau nggak salah tuh ada antusias, kemudian banyak nanya gitu ya sebagai business owner gitu ya. Kemudian sampai kepada nanti customer-nya itu menghubungi kita gitu ya selaku selaku business owner itu sampai berkali-kali. Nah, bagian di banyak nanya nih Coach gitu ya, mau tanyanya kan kalau misalkan terkadang di beberapa kondisi mungkin ini mewakili pertanyaan lumonar sekalian juga gitu ya. Bagaimana sih strateginya supaya kita tuh nanya-nanya gitu, smooth nanya ke calon bahkan customer kita, tapi strateginya tuh tidak tidak emosional atau sampai misalkan membuat jengah customer kita kan ditanya-tanya terus gitu ya. Siapa sih kalau kita memposisikan sebagai customer juga tentunya akan akan jengah dan juga akan apa sih gitu ya, nanya-nanya terus nih orang misalkan kayak gitu ya. Nah, dari Kak Jimmy sendiri strategi untuk PDKT mungkin ya, lebih tepatnya PDKT sama customer supaya dia itu nangkep gitu apa maksud kita sampai kita tuh mendapatkan apa-apa aja yang memang kita pengen gitu Kak. Gimana sih tanggapan dari Kak Jimmy seperti itu? Oke, saya rasa ciri-ciri dari orang yang berminat apa enggak dari penawaran produk kita dan kita untuk nge-approach balik itu adalah kita harus mengetahui lebih dalam lagi tentang orang ini.
Ya kan, contoh orang ini sudah menikah belum? Sorry. Udah punya anak belum? Terus kira-kira dia bekerja sebagai apa? Kurang lebih penghasilan berapa? Dan kemampuan dia untuk membeli produk kita itu berapa persen, ya kan? Dan juga kebutuhan pribadinya itu apakah sudah mencukupi, ya kan, untuk mengetahui lebih dalam. Ya otomatis tergantung seberapa besar dan seberapa bagusnya produk yang kamu jual, ya kan? Dan seberapa dibutuhkanlah oleh orang-orang calon customer kita ini gitu loh. Jadi kita harus mengetahui, ya memang harus tahu orang ini tinggal di mana dan juga keluarga dan lain-lain kebutuhan. Kalau memang contoh ya, kalau tadi saya umpamakan kita mau menjual produk ini, mungkin asuransi lah paling gampang contohnya, ya kan. Nah, setelah kita menyampaikan produk, kita mempunyai produk yang bagus di dalam dalam produk asuransi. Nah, sorry. Nah, akhirnya kita harus tahu beberapa asuransi yang dia punya. Contoh istri anaknya apakah sudah punya asuransi atau belum. Lah kita menawarkan produk asuransi yang cocok gak sama dia. Misalnya kalau memang orang ini membutuhkan suatu asuransi yang dimana dia kena amit-amit ya, tidak yang mau kena penyakit atau apa, tapi tidak mengurangi dari apapun yang dia punya sekarang atau mengeluarkan biaya yang besar, karena saat ini kita lebih concern adalah kesehatan itu jauh lebih mahal daripada segala-galanya. Apalagi kondisi COVID dan lain-lain ini, mungkin dari teman-temannya yang sudah pernah kena COVID dan akhirnya masuk rumah sakit dengan membiayai rumah sakit segitu mahal lah dan lain-lain, tapi kalau punya asuransi kan akan tercover dan lain-lain. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga. Lah, cuman jadi tergantung lagi kita mau menjual barang ini sampai di mana, apa yang kita jual, dan kalau dia misalnya kita menjual rumah atau apapun, dia akan menanyakan kira-kira boleh kurang nggak, kira-kira ini. Nah, itu adalah tanda-tanda keminatan. Nah, saya rasa lebih luas lagi lah, banyak harus panjang lebar kita ceritakan. Kalau memang kita benar-benar mereka membutuhkan, ya pasti akan mencari kita. Nah, ini satu poin lagi yang saya ingin sampaikan adalah rezeki itu sudah ditakar oleh Tuhan, ya kan? Rezeki tidak akan kemana-mana. Jadi kita tidak boleh intinya putus asa atau apapun, ya kan? Pasti suatu saat kita akan berhasil bila kita tetap bekerja. Makanya kerja, cuan. Mantap, luar biasa banget nih Kak Jimmy. Quote of the day, kerja, cuan ya teman-teman semuanya. Oke, luar biasa banget nih quote of the day kita hari ini. Nah teman-teman semuanya, Lumi Intan gitu ya, pengen share juga ke teman-teman semuanya. Bagi yang belum mengisi link absen, yuk sama-sama ini sudah di reminder juga sama sahabat Lumi nih di kolom chat. Silakan untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, silakan untuk mengisi gitu ya. Kemudian teman-teman juga silakan untuk join ke Facebook grupnya Lumo People gitu ya. Karena nanti di sana ada asisten bisnis selama 24 jam nih, udah ngalahin apotek saat ini ya. 24 jam. Kemudian ada berbagai banyak benefit juga untuk teman-teman semuanya. Salah satunya ada voucher gitu ya, voucher senilai ratusan ribu rupiah dan mini studio juga nih untuk teman-teman Lumoner semuanya yang beruntung gitu ya. Nanti setiap minggunya akan di-share gitu ya di grup Facebooknya Lumonation, dan nanti teman-teman semuanya silahkan untuk join untuk kemudian nanti bisa tahu informasinya ya. Dan follow juga akun Instagramnya Lumonation nih teman-teman dengan mengklik link yang sudah sahabat Lumi di-sharekan juga di kolom chat gitu ya teman-teman semuanya. Oke, untuk terakhir mungkin Kak sebelum kita sudahi, ada satu pertanyaan lagi nih dari kawasan Zoom nih. Ada dari Lumoner HW.78 nih. HW.78.
Coach Jimmy mohon saran. Sekarang kan zaman kalau mau beli barang yang kita inginkan tidak bisa langsung beli, tetapi harus beli barang-barang lain yang tidak kita perlukan. Bagaimana menurut Coach strategi marketing seperti ini? Misalkan contoh nih, mau beli Brompton, waduh Brompton ya, model yang kita inginkan, tapi harus membeli yang model basic dulu, seperti itu. Nah, bisa ditanggapi mungkin Kak Jimmy? Oke, ya. Selamat malam Pak HW78. Waduh, beli barang yang kita inginkan tidak bisa langsung beli, tetapi harus beli barang lain yang tidak kita perlukan. Bagaimana marketing seperti ini kalau mau beli barang? Waduh. Wah, ini kan pemaksaan ya. Berarti kita harus membeli barang yang tidak kita inginkan dulu baru bisa mendapatkan. Ya, saya rasa itu adalah strategi dari apa ya, Brompton. Oh, Brompton ini sepeda ya. Mungkin strategi dari salesnya itu memang untuk membuat sebuah barang ini menjadi lebih limited kalau beberapa orang aja yang beli. Ini adalah strategi marketing kalau memang kita sudah punya brand besar. Ya kan, contoh ya memang ada yang boleh mungkin yang saya tahu sih banyak yang memakai strategi untuk marketing seperti ini itu hanya untuk kalangan atas. Jadi tidak terlalu signifikan ya, nggak banyak yang seperti ini kecuali untuk memang barang yang dikhususkan bagi kalangan atas. Jadi mereka mempunyai rules yang harus membeli seri A, B, C baru bisa membeli limited edition-nya. Ya ini boleh ditiru sih, ini ya kalau kita sudah bisa menjual barang kayak gini, saya rasa ya udah perusahaan yang cukup besar. Ya, terima kasih, mungkin itu saja Pak HW. Oke, seperti itu ya Lumonar HW78 terkait pertanyaan, para jawabannya gitu ya dari Kak Jimmy, mudah-mudahan terjawab gitu ya. Aduh, ini ada sedikit pertanyaan yang lebih nyeleneh nih Kak Jimmy ya. Coach, Tio yang bersinar di tahun 2002 ini apa ya katanya? Silahkan bisa dilengkapi nih untuk terakhir kalinya nih Kak. Apa Sio? Iya, Sio katanya. Sio yang bersinar di tahun 2022 katanya. Jadi gini ya. Lucu banget ya dari Lumonar Herman Limbono. Waduh, selamat malam Pak Herman. Ya, Sio itu tidak semua baik. Saya rasa ciptaan Tuhan semua pasti baik, ya kan? Dimana kita berusaha apapun pasti ada hasilnya, ya kan? Kalau kita sudah berusaha tetapi masih belum kunjung sukses, ya mungkin kita usahanya kurang. Satu, kedua adalah ya kita harus tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya kan? Jangan lupa Tuhan kita banyak berdoa, saya yakin semua doa akan dijawab pada waktunya. Kalau belum dijawab ya mungkin kita harus introspeksi apa yang diminta Tuhan untuk dia gitu loh sebelum kita meminta. Kalau ngomong show ya saya kan bukan suhu atau apa, menurut saya semua ciptaan Tuhan itu baik, ya kan? Betul. Selama kita kerja pasti ada cuan. Oke, terima kasih Pak Herman. Luar biasa. Wow, nggak kerasa nih Kak Jimmy sudah menunjukkan pukul 21.13 nih. Wah, luar biasa banget ini. Bukannya nggak mau berlama-lama dengan Kak Jimmy gitu ya, tapi apalah daya gitu ya, waktu yang memutuskan kita nih di malam hari ini. Mudah-mudahan di lain sesi kita bisa berdiskusi lagi nih gitu ya, untuk kemudian kita bisa sama-sama belajar lagi dengan Kak Jimmy seperti itu. Nah, untuk Moners di sini gitu ya, silahkan untuk yang belum mengisi link absen, boleh banget untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang di kawasan live streaming di YouTube juga, Lumi ingatkan kembali, silahkan. Nah, sama benefitnya gitu ya untuk teman-teman di live streaming di YouTube juga, dan untuk link gitu ya, link absensinya silahkan bisa melihat di kolom komentar atau bisa melihat di kolom deskripsi gitu ya. Nanti ada sahabat Lumi juga yang share gitu teman-teman semuanya ya.
Oke, teman-teman semuanya gitu ya, kalau misalkan ada hal-hal lain mungkin nanti yang mau didiskusikan ke Kak Jimmy dan lain sebagainya, boleh mungkin Kak Jimmy untuk di-share link Instagram-nya, bahkan mungkin kalau berkenan di-share atau link channel YouTube mungkin ya yang Kak Jimmy punya, silahkan gitu. Kemudian nanti teman-teman Lumoner semuanya bisa lanjut diskusi gitu ya dengan Kak Jimmy seperti itu. Adakah Kak? Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada yang mau bertanya-tanya, mungkin bisa saya type di message saja ya. Oke, type di message. Ya, Instagram saya di Oke. Ya, Enso Indonesia ya, atau ini. Oke, teman-teman semuanya ya. Nanti dikirimkan gitu ya di kolom chat nih oleh Kak Jimmy. Seperti itu ya teman-teman, bagi nanti yang mau gitu untuk bertanya-tanya konsultasi lebih lanjut, boleh banget gitu ya. Silakan Kak Jimmy, boleh minum dulu mungkin Kak. Aduh, tadi batuk-batuk nih ya. Luar biasa nih. Udah mengurangi semangat kita belajar di malam hari ini, luar biasa. Untuk yang terakhir kalinya juga silakan kita lakukan bersama terlebih dahulu mungkin ya, untuk kenang-kenangan bersama Kak Jimmy di malam hari ini. Silakan bagi teman-teman Lumoner yang mau meng-on-kan videonya, boleh gitu ya. Untuk meng-on-kan dulu, untuk kemudian nanti Lumi Intan untuk capture seperti itu. Adakah yang bersedia untuk on video, teman-teman? Oke, Lumi hitung sampai 5, 1, 2, habis. Oke. Wah, di sini ada Lumoner Almondia Iput. Halo, Lumoner. Wah, makasih banyak ya sudah hadir di malam hari ini. Luar biasa banget. Keren. Oke, ada lagi kah teman-teman yang lain? Oke, wow. Di sini ada Lumoner Wahyu Apriliawan. Wow. Banyak Lumoner sudah hadir juga. Oke, ada lagi kah teman-teman? Sahabat Lumi di sini mungkin mau on video, boleh juga gitu ya. Oke. Udah mungkin ya teman-teman yang lain mungkin masih ada berkegiatan yang lain. Oke, kita berempat aja. It's okay. Oke, boleh jempol pengusaha suksesnya kita acungkan. Oke. Siap. Lumi hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa banget nih. Kita kasih applause juga nih untuk Kak Jimmy. Luar biasa banget. Terima kasih Kak Jimmy ilmunya di malam hari ini, luar biasa banget, keren. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, teman-teman Lumoner di sini banyak belajar di malam hari ini. Learning insight-nya banyak banget yang bisa kita aplikasikan harapannya ya setelah kita mengikuti webinar di malam hari ini. Itu aja dari Lumi Intan. Sampai ketemu lagi nih teman-teman semuanya di next Tanya Ahli di esok hari, teman-teman. Sampai ketemu semuanya ya di besok hari, teman-teman, dengan tentunya tema yang lebih menarik lagi, seperti di malam hari ini. Thanks a lot nih Kak Jimmy untuk malam hari ini, luar biasa banget nih. Oke. Makasih banyak ya teman-teman semuanya juga, sampai ketemu lagi. Bye semuanya.